Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Muhammad Taufikur Rahman dari kelas K321 MNR dengan nomor mahasiswa 1111694. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai kriteria pemimpin yang baik menurut para ulama. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Ibu Enda Sularni, SPDI. Di dalam ajaran agama Islam, konsep kepemimpinan memiliki peran sentral yang mendalam dalam membimbing umat dan mengelola urusan masyarakat. Kepemimpinan yang baik tidak hanya dianggap sebagai suatu kebutuhan, tetapi juga sebagai tanggung jawab yang besar yang mempengaruhi kesejahteraan dan kemajuan seluruh masyarakat. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah memberikan pedoman yang jelas tentang karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin serta tugas dan tanggung jawab yang harus diemban dalam setiap aspek kehidupan, baik sosial, politik maupun ekonomi. Kepemimpinan yang baik menjadi landasan bagi terwujudnya perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan. Nah, di dalam presentasi kali ini kita akan membahas tentang pandangan para ulama tentang kriteria pemimpin yang baik dalam Islam, serta menggali dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis yang menggarisbawahi pentingnya kepemimpinan yang adil, bijaksana, dan bertanggung jawab. Semoga pengetahuan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana Islam mengajarkan prinsip-prinsip kepemimpinan yang menginspirasi dan memberdayakan umat. Nah, menurut imam yang pertama yaitu Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi ini adalah seorang imam besar yang memberikan pandangan tentang kriteria pemimpin yang baik. Imam Nawawi terkenal dengan karyanya yang monumental, yaitu Riyadhus Shalihin yang berisi kumpulan hadis-hadis dan nasihat-nasihat Islami. Nah, adapun kriteria pemimpin yang baik menurut Imam Nawawi, yang pertama yaitu adalah keadilan. Menurut Imam Nawawi, keadilan adalah sifat yang sangat ditekankan dalam Islam, dan ini mencakup kepemimpinan. Seseorang pemimpin yang baik harus adil dalam memperlakukan rakyatnya tanpa memihak kepada siapapun. Lalu kriteria yang kedua menurut Imam Nawawi yaitu kepatuhan kepada hukum Allah. Karena seseorang pemimpin yang baik itu harus patuh kepada hukum-hukum Allah dan mengatur negara sesuai dengan ajaran Islam. Lalu kriteria yang ketiga yaitu kepedulian terhadap rakyat. Pemimpin harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kepentingan dan kesejahteraan umatnya. Mereka harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan umat dengan pemenuhan kasih dan sayang dan perhatian. Lalu kriteria yang keempat yaitu keteladanan. Menurut Imam Nawawi, seorang pemimpin harus menjadi teladan bagi rakyatnya dalam menjalankan hal keimanan, akhlak, dan perilaku yang baik. Lalu yang kelima yaitu bertanggung jawab. Menurut Imam Nawawi, pemimpin itu harus bertanggung jawab atas segala tindakannya dan memikul beban amanah yang dipercayakan kepadanya. Nah, adapun menurut imam yang kedua yaitu Imam Al-Ghazali. Nah, Imam Al-Ghazali ini merupakan salah satu ulama yang secara rinci merincikan kriteria pemimpin yang baik dalam karyanya yang terkenal yaitu Ihya Ulum Ad-Din. Atau dalam karya tersebut Imam Ghazali menyentuh banyak aspek terkait kepemimpinan dan memberikan pandangan yang mendalam tentang sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang baik. Nah, berikut ini kriteria pemimpin yang baik menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama yaitu kepemimpinan yang adil. Menurut Imam Ghazali, seorang pemimpin harus adil dalam memutuskan perkara, memperlakukan bawahan dan membagi sumber daya. Keadilan menjadi landasan yang penting dalam membangun kepercayaan dan stabilitas di masyarakat. Lalu kriteria yang kedua yaitu ketulusan dan kehendak untuk berbuat baik. Pemimpin harus yang baik,
tulus dan memiliki keinginan yang tulus untuk melayani umatnya dengan baik. Mereka harus bertindak atas dasar niat yang tulus dan tujuan yang baik untuk kesejahteraan umat. Lalu kriteria yang ketiga yaitu kemampuan memimpin dengan hikmah. Menurut Imam Ghazali, seseorang pemimpin harus bijaksana dalam mengambil keputusan dan mengelola urusan. Mereka harus memiliki kemampuan untuk memahami situasi dengan baik, mempertimbangkan konsekuensi dari setiap tindakan mereka, dan mengambil langkah-langkah yang bijaksana untuk mengatasi tantangan dan konflik. Lalu kriteria yang keempat yaitu kepedulian dan empati. Menurut Imam Ghazali, pemimpin yang baik itu harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kepentingan dan kesejahteraan umatnya. Mereka harus memiliki empati terhadap penderitaan dan kesulitan yang dihadapi oleh anggota masyarakat, serta berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Lalu kriteria yang terakhir yaitu kontrol diri dan kedewasaan. Menurut Imam Al-Ghazali, seorang pemimpin itu harus memiliki kontrol diri yang baik dan kekuatan dalam menghadapi godaan dan tekanan. Mereka harus memiliki ketenangan dan kedewasaan dalam menghadapi situasi yang sulit, serta mampu menjaga kestabilan emosional dan moral dalam mengambil keputusan. Nah, adapun dalil dari Al-Quran dan Hadis yang mendukung kriteria pemimpin yang baik menurut Imam Al-Ghazali. Dari Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Lalu dari hadis Rasulullah SAW bersabda, para pemimpin adalah pengembala dan mereka bertanggung jawab atas kawanan mereka. Seorang pengusaha adalah pemimpin dari rakyatnya dan dia bertanggung jawab atas mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu pendapat yang ketiga yaitu dari pendapat Imam Al-Mawardi. Nah, Imam Al-Mawardi ini juga merupakan seorang ulama yang merinci kriteria pemimpin yang baik dalam karyanya yang terkenal yaitu adalah Al-Ahkam Al-Sultaniyah. Dalam karyanya tersebut, Imam Al-Mawardi menyajikan pandangan yang komprehensif tentang tugas, tanggung jawab, dan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang baik dalam Islam. Nah, berikut ini adalah kriteria pemimpin yang baik menurut Imam Al-Mawardi. Yang pertama yaitu keadilan. Nah, sebagaimana halnya Imam Al-Ghazali, Imam Al-Mawardi juga menekankan pentingnya keadilan sebagai prinsip utama dalam kepemimpinan Islam. Karena seorang pemimpin harus adil dalam memutuskan perkara, memperlakukan rakyatnya, dan menjalankan tugas-tugasnya. Lalu kriteria yang kedua itu kepatuhan terhadap hukum Allah. Menurut Imam Al-Mawardi, pemimpin yang baik harus patuh kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Islam dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinannya. Nah, mereka harus mengutamakan ketaatan kepada Allah dan menjalankan amanah dengan penuh kesadaran akan tanggung jawab agama mereka. Lalu kriteria yang ketiga yaitu kecerdasan dan kebijaksanaan. Imam Al-Mawardi juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang cerdas dan bijaksana, karena seorang pemimpin harus memahami situasi yang kompleks, mengambil keputusan yang tepat, dan mengelola konflik dengan hikmah. Lalu yang keempat yaitu kepemimpinan yang bertanggung jawab. Menurut Imam Al-Mawardi, pemimpin yang baik itu harus bertanggung jawab atas amanah yang dipercayakan kepadanya. Nah, mereka harus memperhatikan kepentingan umat untuk mengemban tanggung jawab kepemimpinan dengan penuh kesadaran akan akibat dari setiap tindakan dan keputusan yang diambilnya. Kemampuan membangun kedamaian dan keharmonisan. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk membangun kedamaian, harmoni, dan solidaritas di antara anggotanya. Mereka harus bertindak sebagai penghubung dan mediator dalam menyelesaikan konflik serta menciptakan iklim sosial yang stabil dan damai. Nah, mungkin itu merupakan kriteria pemimpin yang baik menurut para ulama.
Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.